iPad Pro Mini. Ya, itulah sebutan gue untuk generasi ke-6 iPad Mini di tahun 2021 ini. Perubahan besar-besaran pada desain, display, Apple Pencil 2 support, dan improvement chipset A15 Bionic menjadikan iPad Mini di tahun 2021 ini benar-benar menarik sekali untuk dilirik. Ya gimana nggak menarik? Sejatinya sejak rilis 5 generasi sebelumnya, iPad Mini selalu punya harga yang relatif lebih murah jika dibandingkan produk-produk Apple lainnya. Dalam video kali ini gue akan ajak kalian untuk sama-sama melihat bagaimana rasanya menggunakan iPad Mini 6th Gen ini sebagai daily driver tablet. Apakah worth it dari harga yang ditawarkan dan untuk siapa sebenarnya iPad Mini 6 ini diperuntukkan? Temukan jawabannya dalam video kali ini. Saya Indra, so let's get started. Ya, akhirnya kini di generasi ke-6 iPad Mini mengadaptasi desain flat layaknya seperti iPad Pro series sejak awal perilisannya di tahun 2018. Desain ini terlihat dan terasa begitu compact setelah akhirnya terimplementasikan pada dimensi mungil iPad Mini. Untuk grip experience juga jauh lebih mantap mengingat iPad Mini adalah salah satunya iPad yang dapat digenggam dengan satu tangan. Aluminium finish pada bodi iPad Mini ini terasa begitu lebih solid jika dibandingkan dengan desain-desain sebelumnya. So far gue puas banget lah untuk desain iPad Mini 6 di tahun ini, dan yang gue sedang review kali ini adalah warna Space Gray. Untuk opsi warna lainnya juga ada warna pink, purple, dan starlight. Oh ya, posisi tombol volume yang pindah ke atas juga membuat iPad Mini 6 ini lebih fresh dan tetap mudah diaksesnya berkat dimensi mungil di iPad Mini 6 ini. Buat dibawa-bawa kemana-mana, of course ini rekomen banget karena dimensi yang compact. As always, masih feels like regular iPad Mini banget. Hanya aja kali ini dengan desain yang lebih premium, bobotnya juga masih khas iPad Mini banget kok. Untuk dipegang satu tangan masih kerasa enteng dan nyaman banget walau dalam waktu yang lama. Selain desain, display juga menjadi faktor lain yang membuat iPad Mini 6 di tahun ini begitu fresh perubahannya. Kini pada iPad Mini 6 punya diagonal 8,3 inch, dimana di seri sebelumnya dia punya diagonalnya itu 7,9 inch. Speknya sekarang pakai panel Liquid Retina Display IPS LCD dengan resolusi 1488 x 2266 pixel dengan 327 pixel per inch untuk pixel density-nya. Dengan rasio 3:2 rasanya membuat diagonal display iPad Mini 6 ini sedikit lebih memanjang dari biasanya, tapi dengan layar yang sedikit memanjang seperti ini experience-nya tetap kerasa nyaman banget kok, apalagi buat baca-baca artikel, untuk productivity, edit foto atau video, bahkan main game saat posisi landscape. Ditambah iPad Mini 6th Generation ini udah support dengan Apple Pencil generasi kedua. Tentu untuk kalian yang suka gambar-gambar, nge-sketch, dan sama sekali nggak mempermasalahkan dengan ukuran kanvasnya, tentu rekomen banget untuk upgrade ke iPad Mini 6 di tahun ini. Dan berkat desain terbaru iPad Mini 6 yang sudah mengotak, akhirnya membuat iPad Mini di tahun ini sudah support Apple Pencil 2. Jadi untuk ngecasnya udah ada magnetic charger di pinggirnya, tinggal tempel aja. Ya walaupun kelihatannya kebanting banget ya ukurannya, karena ukuran tinggi si iPad Mini 6 ini hampir setinggi sama Apple Pencil Gen 2-nya. Tapi masih oke lah, kalau anak mobil bilangnya fitmentnya masih pas lah kelihatannya. So far Apple emang terlihat sangat mengupayakan sekali membuat layar full display dan bisa mengimplementasikannya dalam dimensi kecil iPad Mini. And I think Apple did a really great job here. Full display pada iPad Mini 6 masih kerasa begitu nyaman dioperasikan. Ya walaupun harus ada pengorbanan pada bezelnya yang bakalan kenotis pasti sama kalian. Rasanya lebih tebal pas awal-awal, tapi lama-kelamaan setelah pakai iPad Mini 6 ini pasti kalian akan terbiasa kok, seperti yang gua rasakan. Chipset menjadi satu-satunya alasan utama kenapa iPad Mini selalu kerasa worth it di setiap seriesnya, karena iPad Mini biasa selalu dikasih chipset yang sama dengan flagship iPhone teranyarnya Apple di setiap tahunnya. Di tahun ini iPad Mini 6 dikasih chipset A15 Bionic, chipset yang tertanam juga pada iPhone 13 series. Dan ya, untuk performanya emang bener-bener rasa A15 Bionicnya iPhone 13 series banget. Dari skor benchmark, performa saat editing dan rendering video, iPad Mini 6 ini bener-bener udah like a boss banget ngatasinnya. Untuk game-game berat juga udah pada kelibas rata kanan dengan A15 Bionic seperti pada halnya di iPhone 13 series. Tentunya yang kali ini dimana experience-nya bakalan lebih asik lagi karena dengan ukuran displaynya si iPad Mini 6 ini yang lebih besar dari iPhone. Untuk suhu juga so far masih aman sih kalau gue bilang ya. Main PUBG 1-2 putaran masih kerasa anget-anget normal lah. Nggak kerasa yang bener-bener panas banget gitu. Default operating system iPad Mini 6 ini adalah iPadOS 15 dan tentu bakalan siap banget untuk ngikutin update iPadOS
OS kedepannya yang bakalan di-patch sama Apple setiap tahunnya. Dan juga kalau dibandingin sama iPad mini seri kelima yang dirilis tahun 2019 lalu, dia akan pakai A12 Bionic. So, berarti di iPad mini 6 di tahun 2021 ini hanya dalam kurun waktu 2 tahun chipsetnya ini naik 3 seri dari A12 ke A15 Bionic. Jadi untuk kalian yang mementingkan atau melirik chipset adalah kriteria utama saat memilih sebuah device, tentu iPad mini 6 di tahun ini bisa gue bilang kelewat worth it banget untuk kalian beli. Kapan lagi dapat performa kayak flagship iPhone 13 series tapi dengan harga yang lebih murah, setengah harga, bahkan lebih. Untuk sektor kamera juga udah di-upgrade Apple khusus untuk seri iPad mini 6 di tahun ini. Salah satu yang paling menarik adalah fitur Center Stage. Fitur ini pertama diperkenalkan Apple pada iPad Pro M1 series di awal tahun 2021. Front facing kamera iPad mini 6 ini udah pakai 12 megapiksel ultra wide lens dengan view angle 122 derajat. Luas banget untuk sebuah ultra wide lens. Dan of course, fitur Center Stage ini berguna banget untuk kalian yang kedepannya sering meeting-meeting online, belajar di rumah. Karena kita tinggal nunggu third party application kayak Zoom, Google Meet, WhatsApp Call, dan lainnya untuk nge-patch biar kompatibel dengan fitur Center Stage ini. Sedangkan untuk kamera belakangnya juga dikasih 12 megapiksel pakai lensa wide dengan aperture f1.8. So untuk foto dan video udah lumayan oke banget lah low light performance-nya. Untuk kemampuan merekam video juga udah bisa 4K up to 60 fps, slow motion di 1080p up to 240 fps, dan udah gyro Ace juga untuk stabilization-nya. Ini lonjakan upgrade yang signifikan banget kalau kita bandingin dengan seri 5 yang cuma punya 8 megapiksel. Untuk videonya juga mentok di 1080p dan ngelock di 30 fps. Untuk sistem keamanan, kini di iPad mini 6 pakai Touch ID. Ya, tapi Touch ID-nya bukan lagi di tombol home tapi pindah ke tombol power. Ini adalah metode yang sama seperti yang Apple lakukan pada seri iPad Air generasi keempat. Ya, alasannya tentu karena iPad mini ini masih dalam kategori iPad murah. So, Apple nggak menyertakan sensor TrueDepth seperti pada line-up iPhone-nya. Jadi itu alasannya nggak ada Face ID di iPad mini generasi ke-6 ini. But really, that's okay. So far dari responsivitas Touch ID pada iPad 6 generation ini kerasa begitu cepet banget lah. Setiap gue mau nge-unlock ke home screen, mau pakai telunjuk kanan saat portrait, mau pakai telunjuk kiri saat mode landscape. Seriously ini quick banget respon time-nya. Gue cuma perlu pencet tombol powernya aja dan langsung masuk ke home screen iPad mini Gen 6 ini. Untuk kualitas stereo speakernya juga surprisingly cukup bagus lah ya untuk tablet sekecil ini buat dengerin lagu, nonton video di YouTube atau film di Netflix, dan ini udah oke banget. Dan gue udah tunjukin juga ya di video sebelumnya, tapi ya udah nih gue kasih lagi nih sampel audio dari internal stereo speaker pada iPad mini 6. Dan begitupun juga untuk audio mikrofon internalnya. Ya walaupun nggak sesempurna dengan yang seri iPad Pro, tapi buat gue ini udah lumayan oke banget lah untuk kualitasnya. Alasan lain kenapa gue sebut iPad mini 6 di tahun ini mirip banget sama iPad Pro karena udah dikasih USB-C. Ya kayaknya iPad mini di tahun ini emang bener-bener udah didesain Apple untuk kalian yang mau produktif secara serius banget bisa pakai iPad mini 2021 ini. Kalian bisa konekin eksternal mouse atau keyboard yang pakai dongle, SSD eksternal, micro SD dengan bantuan USB hub tentunya. Ya sebenarnya bisa juga sih pakai keyboard yang Bluetooth atau mouse yang Bluetooth kalau mau ngetik-ngetik atau olah data dari iPad 6 ini. Tapi at least dengan adanya USB-C port di iPad mini generasi ke-6 ini bisa dibilang udah future proof banget lah untuk beberapa tahun ke depan atau diandalkan sebagai tablet utama kalian. Dan untuk baterainya seberapa lama sih iPad mini 6 generation ini? Well, setelah real test yang udah gue lakukan, ini bisa banget untuk tahan seharian kok. Bahkan kalau kalian nggak terlalu intens banget makanya bisa 2 harian. Seriously, apalagi kalau dipakai kerjanya ya cuma gambar-gambar, ngetik-ngetik, ini udah aman banget baterainya. Ya again, karena ini adalah iPad mini ya, baterainya bahkan lebih besar dari seri iPhone yang line up Pro Max. Jadi gue pikir kalian nggak perlu worry atau khawatir ini bakalan seboros iPhone, khususnya saat kalian pakai iPad mini 6 ini untuk bermain game secara brutal. Nih baterainya masih bisa sangat-sangat diandalkan sekali.
Dan terakhir untuk harga, ini sih yang gue bilang kenapa iPad mini 6th generation ini begitu worth untuk kalian yang mau upgrade atau baru mau beli iPad mini di tahun 2021 ini. Karena harganya itu cuma selisih $50 dari seri-seri sebelumnya. Kalau dari harga resmi iPad mini di Indonesia sebelum-sebelumnya itu ada di range harga 6 jutaan, mungkin generasi ke-6 ini bakal di harga 7 jutaan aja startnya nanti saat udah rilis. But still, it's worth kalau gue bilang harga segitu udah dapat chipset setara iPhone 13 dan dari fitur-fitur yang udah gue jelaskan pada iPad mini 6th generation ini. Ya, sampai juga kita di akhir video. Sebagai kesimpulan, gua rasa emang Apple kayak bener-bener mau menggabungkan lineup iPad mini series di tahun 2021 ini terlihat sejajar dan nggak bisa dipandang sebelah mata lagi dengan varian iPad Pro dan iPad Air. Tentu dengan konektivitas 5G yang udah support di iPad mini generasi ke-6 ini menjadikan tablet kecil ini seakan-akan nggak bisa sama sekali diremehkan capability-nya untuk menunjang productivity usernya. So ya, jika Anda saat ini menggunakan iPad mini Gen 5, 4, 3 dan udah ada kepikiran lama untuk upgrade iPad mini, gue pikir sangat memuaskan banget untuk naik ke iPad mini generasi ke-6 di tahun 2021 ini. Dan untuk yang belum pernah punya iPad dan mungkin baru mau punya rencana beli iPad di tahun ini, gue rasa untuk kalian yang lagi cari tablet yang compact, ringan, enak dibawa-bawa, untuk speknya juga spek terkencang Apple untuk tahun ini, ya gue bisa rekomendasikan iPad mini generasi ke-6 ini. Karena ya buat gue generasi ke-6 iPad mini di tahun 2021 ini memang memiliki perubahan terbesar sepanjang sejarah iPad mini series sejak awal perilisannya. Ya, mungkin segitu dulu aja untuk video full review iPad mini 6th generation di tahun 2021 ini. Please like, comment, share, and subscribe untuk video-video lainnya dari iTech Live. Semoga video ini bisa memberikan referensi untuk kalian yang lagi nyari review iPad mini 6th generation di tahun 2021 ini. So ya, thank you guys for watching. Saya Indra, until next time.